Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya teman ngobrol. Di episode kelima ini kembali mengudara nih. Ngobrol aja judulnya. Jadi kali ini ngobrolin sukses atau mungkin rencana sukses yang seseorang punya. Nah, jadi ada yang cerita bahwasanya sukses itu bisa traveling kemanapun dengan gampang, mudah. Pengennya ke negeri yang dengan 4 musim. Bisa ngerasain hujan salju buat for the first time di musim dingin. Kemudian mengayun langkah ditemani daun mapol yang berserakan di musim gugur dan indahnya bunga yang bermekaran di musim semi. Cakep banget gak tuh? Sepatu boot dengan jaket tebal, tas ransel, notes dan pena di tangan mengayun membentuk banyak paragraf. Ya kayak semacam diary traveling gitu yang mengungkapkan betapa indahnya tempat yang ditandangi. Oh iya, dan tak lupa kamera digital yang melingkar indah di leher yang berbalutkan shawl di musim dingin, khas musim dingin, mengabadikan setiap momen di setiap langkah dan spot tempat terbaik yang kita tandangi. Oh iya teman-teman, bus dan kereta nih senantiasa di hati dan pikiran sebagai medium klasik penambah nikmat jalan-jalan, memandangi pemandangan. Oh alah teman-teman, ini tuh adalah orientasi teman dan impian diri zaman dulu yang dia ceritakan tuh. Nah kemudian dia cerita lagi nih, semakin rasanan dengan banyak teman, mendengarkan pandangan akan makna hidup dari masing-masing lisan dan pikiran, serta perantauan yang memperlihatkan kenyataan realitas kejadian, akhirnya mau tidak mau pikiran semakin kencang melarik tentang buat apa dan bagaimana seharusnya dalam menghabiskan nafas dalam hidup ini. Waduh berat banget ya teman-teman. Oke, dan ini nih gampangnya tuh dia itu menceritakan dalam realitas keseharian. Pak tukang becak mengajarkan makna kayuhan sabar dan sederhana dalam setiap makan. Pak parkir mengajarkan bagaimana tetap bertahan meski panas membakar kulit sawo matang. Pak pemulung mengajarkan bagaimana mengutamakan ibadah ketimbang tergesa dalam bekerja. Pak tukang angkut sampah mengajarkan kesederhanaan hidup dengan tabungan masa depan. Oh ya, dan satu lagi katanya, Pak penjual gula itu di sudut gang kota yang tak terlalu ramai dengan alat bantu berjalan dan patch yang sudah tak beraturan warna. Dalam satu kesempatan beliau bercerita keinginannya bertandang ke kota suci kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mekah Al-Mukarramah. Setiap rezeki dimasukkan ke toples bertuliskan Bismillah tamu Allah, ya Allah. Yang tak gentar dan gelisah terhadap apa yang diusahakan. Satu, beliau yakin bahwa siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan membantu. With all of the story, then I think deeply, what is the true meaning of life? Bakal panjang dan gede banget emang kalau ngobrol tentang hidup dan segala pernak-perniknya teman-teman, berat. Highlight di sini adalah surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. When I talk to my friend and listening discourses from many ustaz, beribadah itu enggak yang gerak atau secara lahir aja kelihatannya, melainkan every step of our life are ibadah. Setiap nafas, bahkan berkenaan sama orientasi hidup yang kita rencanakan nih. Keinginan hati untuk traveling on the world is ibadah kalau niatnya buat Allah. Misal nih teman-teman, yaitu buat silaturahmi, bertemu dengan saudara-saudara kita di belahan dunia manapun dan belajar tentang makna Islam sesungguhnya. Dan bukan lagi negeri subtropis yang menggebu ingin ditandangi, melainkan negeri yang Allah berkahi dengan kata Al-Mukarramah. Sederhana, ingin menjadi tamu Allah dan pengen dibimbing how to walk over this life. Gimana sih cara menjalani hidup dengan ketenangan? Karena aku pernah dengar, sepunya apapun kita terhadap materi atau seterkenal apapun kita di dunia ini, kalau hati itu gak tenang, ada deh banyak ya contoh-contoh mengakhiri hidup dengan tragis. Sebab apa? Sebab tidak ada ketenangan. Meskipun kita banyak materi, tapi kalau hati kita tidak tenang, masih ada tekanan-tekanan dan ketenangan itu belum hadir, maka ya itu jadi PR tersendiri gitu. Kalau yang berbicara tuh pernah dengar bahwasanya tuh sukses itu adalah ketika Allah tuh anugerahkan kepada kita adalah hati yang tenang, hati yang ketika dapat ujian sebesar apapun kita harus selalu kembali kepada Allah, kita selalu tenang sebab Allah tuh always help us.